Benar Yesus. Ketika kami ada di dalam ruang Maha Kudus-Mu bersama-sama, hati kami yang tadinya letih, capek, bahkan khawatir, bahkan takut. Tapi kami bersyukur di tempat ini kami rasakan perjumpaan kami dengan Engkau secara pribadi. Bahkan benar Bapa, tidak ada yang paling nyaman selain ada dalam rumah kudus-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami dibawa lebih dalam lagi masuk untuk melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Yang bagi orang-orang luar mustahil, tidak mungkin. Tapi Yesus, ini waktunya kami Bapa. Waktunya kami bersaksi di tengah-tengah keadaan sulit, sukar. Yesus nyata, Allah kami hidup, Allah kami mati, bangkit, bahkan naik, bahkan punya kuasa yang diberikan buat kami. Berbicara buat kami. Bukakan mata rohani kami, hati rohani kami, telinga rohani kami. Semua kami termasuk hamba-Mu. Supaya kami jelas mengerti Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau gak berubah. Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada. Bahkan Engkau sanggup menghibur kami. Hamba-Mu siap dipakai. Umat-Mu siap diberkati. Setiap kesaksian nama Yesus yang dipermuliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi saya minta maaf. Masalah kecil, masalahnya cuma karena imani. Inilah hidup biasa pakai supir, tiba-tiba supir gak bisa. Kita harus jalan, nyari taksi, jalan. Jalan gatonya di mobil gak ada imani Bapak Ibu. Coba jalan ke Kuningan ditutup. Jadi keputer-puter hampir mau nangis, Tuhan Yesus. Ini gimana nih, waktunya semuanya on time. Sekali lagi saya minta maaf. Baik. Bapak Ibu, saya baru kembali dari Papua, dari pelayanan Manado, terus di Papua dengan salah satu hamba Tuhan dari luar negeri. Dan pada saat itu saya juga kaget. Waktu kami sampai di Papua, ada gubernur di situ, di Sorong, besarnya banget, banyak sekali. Bahkan hari pertama air mata saya bilang, Tuhan segitu rindunya orang ingin dijamah Yesus. Dan yang luar biasa hari kedua Bapak Ibu. Nah pendeta ini hari kedua dari mimbar dia teriak begini. Fiba, kamu doa di bawah. Doakan orang sakit. Bapak Ibu, di situ orang pakai tongkat, di situ orang pakai kursi roda apa semua. Dan saya sendiri Bapak Ibu, banyak sekali. Dan saya harus ambil mana yang dengan iman. Jadi itu benar-benar iman. Jadi pada waktu di situ saya lihat wow, bukan hanya untuk orang yang diberkati, yang disembuhkan, tapi buat pribadi saya. Saya pengusaha sampai hari ini banyak badai tantangan. Dan ketika saya lihat mujizat, sedang mujizat masih ada. Yesus gak berubah. Bahkan ketika saya gak tahu ada orang yang kirim fotonya ke saya dari Jakarta, rupanya punya teman. Dan saya juga lihat wah nyata ketika orang pakai tangan gak bisa jalan. Dan waktu itu iman Tuhan taruh. Dan saya bilang ayo kita satukan iman kita berdua Pak. Bapak jalan. Saya ambil tongkatnya jalan dan rupanya difoto. Dan foto itu dikirim ke saya. Dan ada yang badannya bengkok, bahkan ada yang emang datang napasnya sesak, nggak bisa napas, jantung udah bertahun. Ada yang pendarahan Bapak Ibu, dia bilang itu datang mereka ingin bersaksi. Dan di situ saya bilang wow, Bapak Ibu kita udah bolak-balik dengar mujizat. Tetapi terjadi masalah dengan hidup kita takut mujizat itu. Bahkan bukan cuma takut, mungkin nggak ya, bisa nggak terjadi? Apa benar Yesus masih ada? Nah hari ini kita gak bisa hidup hanya dengan teori, gak bisa Bapak Ibu. Hari ini kita harus hidup dengan kuasa firman Allah. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan. Kita harus hidup dengan kuasa pujian penyembahan. Kita gak bisa hidup hanya dengan teori. Karena dunia saat ini, ya tadi saya dengar pendoa hampir mau ke air mata berdoa buat bangsa kita. Bukan cuma bangsa kita. Di mana-mana situasi keadaan sekarang. Bahkan saya berapa kali bersaksi. Orang hanya mau kalau saya hamba Tuhan, semuanya hidup saya mulus. Padahal waktu saya sampai bilang saya ini pengusaha jadi hamba Tuhan. Saya bersaksi karena saya lihat begitu banyak mujizat yang Tuhan buat. Mulut saya gak tahan gak bersaksi. Bahkan keluarga besar saya bukan orang Kristen. Tapi saya melihat mereka lihat bagaimana.
Sampai akhirnya pada waktu berapa bulan lalu ya, berapa minggu yang lalu Bapak Ibu, saya ngalami ketika mereka keluarga besar saya bukan orang Kristen. Saya nggak bisa khotbah seperti ini, melihat nih loh mujizat, nggak bisa ini firman Tuhan kayak begini. Mereka hanya baca tentang kehidupan saya. Dan ketika kami kumpul dan di situ semua cuma Kristen, cuma saya sendiri. Suami saya nggak ada, cuma saya sendiri Kristen. Karyawan saya juga bukan Kristen Bapak Ibu. Dan pada waktu lagi panjang doa makan ini, mereka di Bekasi mereka bilang begini dengan beberapa pejabat. Kami biasa Bu Fibah, kalau kami mau makan, pemerintah di sini selalu harus ada yang pimpin doa. Oh saya bilang, oh ya silakan. Gak taunya salah satu pemimpin di situ bilang, Bu Fibah yang itu adalah sepupu saya. Dia tahu siapa saya. Bu Fibah tolong pimpin doa. Bapak Ibu, saya bilang, saya Kristen Pak. Iya silakan pimpin. Oke saya pimpin. Nggak bisa setengah-setengah. Saya bersyukur untuk acara presentasi tadi. Kehadiran menteri datang. Saya bersyukur dan saya minta berkat untuk makanan. Nah, saya pikir kebetulan satu kali. Nah kedua kali kami berangkat lagi ke Bandung Bapak Ibu. Masih daerah Jawa Barat. Rupanya sama juga. Dengan sepupu saya juga yang bukan orang Kristen. Waktu kami makan siang dia bilang, biasa Kak. Kita kalau mau makan siang harus doa. Oh ya silakan doa. Karena di situ saya lihat ada ustadz juga. Silakan saya gitu kan. Oh enggak kakak berdoa lagi. Lah saya nggak tahu apa yang dia nikmati dengan doa kita. Saya percaya nggak kebetulan. Kakak berdoa. Saya berdoa di depan para pejabat juga Bapak Ibu. Dan ketika saya berdoa saya nggak bisa ngada-ngada doa saya. Dan saya tahu benar. Perkataan kita, sikap kita orang sekarang sedang melihat. Orang sedang nonton, orang gak absen. Bapak Ibu ke gereja gak hari ini? Berapa kali gereja? Berapa kali Bapak Ibu berdoa? Berapa kali Bapak Ibu baca Alkitab? Udah orang di luar gak ngelihat itu Bapak Ibu. Mereka lihat kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang Kristus. Dan akhir-akhir ini semua sedang nonton. Gimana lewati masalah, karena semua punya masalah. Siapa di sini yang gak punya masalah? Saya gak yakin kalau ada yang gak punya masalah. Ada yang gak punya masalah gak? Siapa yang punya masalah angkat tangan biar Roh Kudus lihat. Ayo angkat tangan, saya juga punya masalah. Proyek saya dibatalkan. Terusnya lagi tagihan saya dimacetkan. Gak mungkin gak ada masalah, gak mungkin Bapak Ibu. Itu berentet-rentet. Bahkan ada yang bilangnya ibu gak usah khotbah kalau ibu punya keadaan seperti gitu. Saya cuma bilang kalau Tuhan Yesus suruh duduk saya duduk Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya dibawa ke 100.000 orang khotbah untuk pelayanan di Sorong. Dengan hamba Tuhan dari luar. Dan saat itu saya juga gak pernah nyangka saya ditugaskan untuk tanggung jawab yang sakit Bapak Ibu. Bayangin. Kalau kita nggak punya iman seperti apa mereka datang pengen sembuh. Dan di situ saya lihat mujizat. Yesus bisa pakai Bapak Ibu, bisa pakai siapa aja. Nggak perlu harus pendeta besar, nggak perlu pendeta besar ada di panggung. Dia bisa pakai selama kita benar-benar punya iman, percaya bahwa Yesus yang Bapak Ibu sembah itu nggak berubah. Dia naik ke surga, dia turunkan rohnya bukan untuk kita jadi penakut, tapi untuk kita berani. Untuk kita bisa melihat kuasa keajaiban Tuhan. Karena itu hari ini saya mau bicara tentang bagaimana rahasia untuk kita hidup di tengah-tengah zaman yang sukar, yang tidak menentu, yang semuanya bisa berubah anytime. Bisa berubah. Situasi di sini gak ada yang bisa jamin Bapak Ibu. Bisa berubah anytime. Dan kalau berubah gak mungkin gak ada dampak sampai dengan di bawah. Gak mungkin. Nah oleh sebab itu saya bersyukur kita punya teori. Yang nanti Bapak Ibu sendiri ambil keputusan. Mau praktekkan gak firman itu. Waktu saya disuruh doakan. Tinggal saya berani gak melangkah untuk ke bawah. Yang segitu banyaknya orang. Kalau berani melangkah ke bawah. Dan ketika saya lihat orang pakai kursi roda. Ketika saya lihat orang badannya bengkok Bapak Ibu. Berani gak? Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sanggup sembuhkan orang itu. Saya kasih nama Tuhan Yesus. 3 hal yang kita mau belajar. Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat. Untuk keadaan yang sulit. Yang pertama. Yaitu identitas kita. Karakter kita. Identitas kita akhir zaman sangat menentukan.
Kalau kita masih pakai manusia lama kita, tapi kita pengen kuasa firman Tuhan, yang akhirnya kita lihat kok nggak jadi. Kalaupun itu jadi mujizat Bapak Ibu, Yesus bisa pakai siapa aja. Kalau dia mau keluarkan mujizat, dia bisa pakai saja. Tapi kesaksian pribadi kita nggak ada. Baru lihat mujizat, orang bilang, ya kemarin saya lihat tuh di YouTube. Tapi sekarang begini kelakuannya. Kemarin di YouTube, sekarang selingkuh. Kemarin di YouTube khotbah, tapi sekarang seperti ini. Akhirnya orang jatuh lagi karena kita. Karena itu firman Tuhan itu jelas, Galatia 2 ayat 20, coba deh. Galatia 2 ayat 20. Namun apa, baca sama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, bener enggak? Bagaimana supaya kita jaga bahwa aku memang hidup sekarang ini tapi udah bukan aku lagi. Jadi ketika saya doakan, saya tahu banget bukan saya mampunya seperti apa. Saya tahu ada kuasa roh Tuhan. Dan ketika saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Yesus gak berubah. Dia bisa angkat itu tongkat dan orang itu bisa berjalan. Bahkan Tuhan bilang aku akan berikan kuasa yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Namun aku hidup tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Terus melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus benar ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika Yesus saudara dan saya ngalami badai tantangan, dia juga ngalami. Berapa minggu-minggu lalu saya khotbah. Saya katakan begini, bisa enggak kita melihat mujizat ketika surga diam? Yesus waktu dia mau disalib itu surga diam Bapak Ibu. Surga diam. Padahal kita semua tahu sebelum Yesus disalib, mujizat banyak, orang buta bahkan mayat bangke bisa sembuh. Bisa bangkit apalagi cuma buat tubuhnya. 5 roti 2 ikan cukup untuk banyak orang. Apalagi ketika dia haus. Gak perlu pakai air asam. Dia bisa dapat air segar. Bisa kalau Yesus mau. Kalau Yesus mau dia gak perlu sampai penuh dengan darah ketika badannya darah. Dia bisa pulihkan kalau dia mau. Tapi ketika Yesus tanya di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Gak boleh. Yesus harus hadapi. Surga diem. Tetapi satu mujizat yang kita bisa lihat. Dengan mata manusia kita lihat surga diam. Tetapi ketika Yesus sedang berjalan sampai ke kayu salib yang ketan, sudah selesai. Di situ mujizat terjadi. Sampai dengan Yesus bangkit. Ada mujizat yang dimana yang dunia gak bisa lihat. Tapi Bapak, Ibu dan saya saat ini terima. Nama kita yang di neraka. Nama saya di neraka Bapak Ibu. Itu bisa dirubah. Masuk ke surga. Bisa diambil dari neraka ke surga. Saya bersaksi. Saya bersaksi di Manado, saya bersaksi di Papua. Saya katakan, saya nggak ada orang yang nyuruh saya jadi Kristen, nggak ada. Bahkan tantangan air mata, suami jabatan hilang. Tapi hidup saya tahu banget saya di neraka 7 tahun berzina. Bagaimana nggak di neraka, kebencian, kepahitan. Tapi karena Yesus, karena mujizat waktu surga diam, mujizat terjadi. Nama saya dihapus dari neraka, pindah ke surga. Termasuk nama Bapak Ibu. Amin. Siapa yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan kata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku dengan iman. Jadi kalaupun sekarang saya makan, saya tidur, saya lapar, benar saya hidup. Saya juga gak mau jadi orang munafik. Tapi saya hidup dengan iman. Jadi kalau ada badai, ada masalah akhir zaman, kenapa harus takut? Ada iman yang Tuhan berikan. Kalau saudara dan saya, kita nggak bisa hidup dengan iman, yang ada kita hidup dengan perasaan. Perasaan apa? Udah melayani di gereja, udah ngasih persembahan, dicuekin sama gembala. Nggak dianggap, itu perasaan. Belum lagi itu. Udah melayani, udah benar-benar berdoa. Tetapi utang aja saya nggak bisa bayar. Di depan udah ada debt collector. Udah ditegur, udah kayaknya udah kejepit. Yang ada saya ketakutan. Kenapa? Karena nggak dengan iman. Tadi saya bilang, saya juga ngalami Bapak Ibu. Namanya proyek dibatalkan, tagihan macet, masa nggak ada dampak? Nggak mungkin. Kalau kita nggak punya iman kepada Yesus, yang ada ketakutan. Yang ada murung diri, yang ada marah, yang ada kecewa. Bahkan kalau kita nggak sampai dengan goalnya, saudara. Kalau nggak sampai dengan goalnya, katanya Tuhan janji. Buktinya sekarang kita nggak bisa lihat seperti yang Yesus. Kalau Yesus waktu itu tidak melangkah dengan iman pada waktu dia keluar darah, waktu tertumpah Bapak Ibu. Dia udah kecewa.
Dosa saya apa? Apa yang saya lakukan dengan dunia? Kenapa saya dibikin menderita lebih dari binatang? Kenapa Bapak katanya mengasihi saya, buktinya dicuekin? Tapi Yesus melangkah dengan iman. Dia tahu benar kemuliaan pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Benar memikirkan daging. Orang yang hidup dengan daging, hidup dengan iman, dia ketakutan, dia gampang ambisius, kecewa, dia bahkan sensitif, dia bahkan maunya emosi, maunya bertengkar. Kenapa? Karena ini. Saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya semakin belajar Alkitab merubah. Supaya apa? Ini akhir zaman, ini bukan dunia yang manja. Sekarang ini kita menghadapi dunia yang Bapak Ibu dan saya gak bisa santai-santai, gak bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus persiapkan bahwa hidupku bukan aku lagi. Hidup dengan firman. Supaya kita gak cepat panik ketika menghadapi krisis. Gak panik. Tadi saya bilang, bawaannya pengennya marah sama supir. Ini kok masa kartu ATM, kartu iman aja gak ada. Cuma saya bilang kalau saya marahin dia, damai sejahtera saya hilang. Saya mau khotbah. Lebih baik saya diem. Cari jalan keluar. Saya bilang coba telepon. Masih boleh gak ditunggu. Kita keputar-putar. Kesel juga Bapak Ibu bayangin. Badan saya lagi sakit. Terus saya harus pagi-pagi udah datang. Kita udah on time gak taunya kesana. Tapi kalau mau ngikutin cara dunia. Bawaannya pengen emosi. Firman Tuhan ajarkan kalau kamu hidup dengan iman. Kamu tidak akan panik. Apapun keadaannya. Nggak mudah tersinggung. Bahkan bukan cuma itu. Ada gereja yang katakan Bu Fiba, saya dengar ibu lagi punya masalah begini. Maaf ya Bu, schedule-nya saya batalkan. Padahal di tempat itu saya menabur. Saya nggak pernah minta PK, saya melayani. Nggak diinikan. Terus orang udah manas-manasin saya. Bu, wah kalau aku nggak bisa kayak begitu begini. Semua pada manas-manasin. Tapi puji Tuhan. Saya hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Saya bukan hidup dengan tersinggungan. Enggak taunya tiba-tiba sampai orang itu pun ditegur. Saya bilang, gak usah tegur-tegur. Pelayanan ini punya Tuhan, Tuhan yang pakai. Enggak taunya Bapak Ibu. Berapa hari kemarin dapat kabar lagi. Bu, Ibu nanti khotbah lagi. Sampai orang gini, enak aja ya mereka ya. Tutup buka. Ya kalau berhubungan sama gereja, ini enggak. Orang tuh harusnya pendeta tuh itu harusnya mulus, tidak boleh ada badai, gak boleh ada masalah. Kalau ada masalah pendeta pasti wah. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita ibadah setiap minggu. Tapi apakah kita kehilangan kuasa? Orang yang beribadah dia punya kuasa. Orang yang berdoa dia punya kuasa. Orang yang menyembah dia punya kuasa. Kuasanya itulah yang memiliki iman. Dan akibatnya Bapak Ibu. Orang yang hidup dengan manusia lama tapi tetap ibadah. Jangan heran. 2 Timotius 3 ayat 5. Katakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka duduk di gereja. Tapi ketika ada badai, ketika ada keadaan yang menjepit, ketika ada fitnah, ketika ada kekurangan finansial, ketika diomongin Bapak Ibu, geletak-geletak. Padahal mereka ibadah. Nah hari ini Tuhan Yesus mau kalau kita punya karakter seperti Yesus yang gak gampang tersinggungan. Karakter seperti Kristus yang punya karakter yang pada waktu surga diam, waktu Yesus kata Allah kata tidak. Kita tetap melangkah. Karena kita percaya ada kemuliaan Allah. Amin. Orang-orang yang hidup dengan karakter lamanya. Jangan heran. Dia mudah lelah. Saya lihat waktu sampai saya peluk Bapak Ibu di Manado. Dia hidup dengan gereja. Saya peluk. Kelihatan mereka capek. Semua yang peraturan gereja udah dilakukan. Tapi ada rasa lelah, ada rasa capek. Bahkan pelayanan seperti kayak beban begitu. Bahkan juga kita lihat juga karakternya. Lebih bagus karakter orang di luar daripada karakter dia. Tetapi hari ini firman Tuhan mau ayo kita sama-sama bangun karakter Kristus.
Bangun karakter Kristus seperti apa? Lihat bagaimana detik-detik Yesus mau menyerahkan diri. Lihat bagaimana kalau Yesus waktu diuluk-ulukan, dipuji-puji, jangan heran. Tapi waktu Yesus ditinggalkan, waktu Yesus dihanati, waktu Yesus mau dihancurin, Bapak Ibu lihat karakter Kristus, kelihatan. Waktu dipuji-puji nggak kelihatan, semua orang dipuji akan sama. Dia akan senyum, akan ketawa. Tapi ketika dia dihanati, ketika dia nggak dikasih pintu untuk lihat kehidupan. Bisa nggak kita seperti Yesus? Amin, amin. Kita belajar sama-sama. Karena sekarang ini bukan waktunya kita khotbah, tapi waktunya kita buktikan ke dunia. Saya setiap minggu ke gereja, karakter saya diubah oleh Allah. Hidup kita stabil, walaupun ada kekacauan, walaupun ada berita-berita, kita tetap stabil. Bahkan kita nggak mudah goyah, kita nggak mudah nyerah, Bapak Ibu. Kita juga orang akan lihat beda. Keluarga saya mereka nggak dengar khotbah seperti ibu-ibu dengar, nggak dengar kesaksian hidup saya, nggak dengar, Bapak Ibu. Tetapi keluarga saya itu yang tadinya nggak boleh saya jadi orang Kristen, yang tadinya nggak boleh jamah rumah di keluarga di Bengkulu, bahkan yang pokoknya benar-benar ini terbalik. Saya dibuat VIP, nggak tahu mereka lihat apa, saya nggak pernah bersaksi. Tapi hari ini, ketika kita hidup dengan kuasa, doa kita, ucapan mulut kita, orang di luar butuh, Bapak Ibu, amin. Doa Bapak Ibu di luar butuh. Doa seperti tadi yang mengeluarkan air mata itu di luar butuh doa kita. Kekristenan tanpa kuasa kosong, nol. Kuasa hanya ada ketika Bapak Ibu dan saya semakin intim, karakter kita semakin seperti Yesus. Amin. Akibatnya disiplin doa kita pun akan bukan cuma rutinitas. Tapi benar-benar kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan waktu berdoa. Enggak cuma hafalan, tapi doa waktu kita baru menghadap Bapa, air mata udah turun. Kalaupun enggak ada air mata, tapi Bapak Ibu rasakan Tuhan Yesus hadir. Saya bilang pada waktu saya bersaksi di lapangan, saya bilang, saya kenapa saya lari dan saya yakin ini orang sembuh. Bahkan orang tahu saya orangnya tegas sekali. Karena waktu saya lagi berdoa menyembah persiapan, saya lihat hadirat Tuhan di lapangan. Saya lihat Yesus di lapangan. Waktu diteriakin, saya juga nggak tahu, kita nggak punya planning. Viva, kamu turun bawah. Saya turun, saya cari orang yang parah, yang pakai tongkat, yang katan. Saya bilang, ayo Pak, kita berdoa. Dalam nama Yesus, Bapak mau jalan sembuh. Kalau Bapak mau sembuh, tongkatnya lepaskan. Nah rupanya ada yang foto. Saudara, bahkan ketika saat itu lagi, di kursi saudara, ayo dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita rasakan hadirat Tuhan, ada kuasa yang turun. Amin, amin, amin. Saya ke Tuhan izinkan nanti jam 11 saya mau berdoa Bapak Ibu. Kita mulai banyak penyembahan nanti jam 11 kalau diberizinkan. Mau banyak penyembahan. Kita undang hadirat Tuhan supaya mujizat terjadi Bapak Ibu. Kita semua perlu mujizat. Kita semua perlu belas kasih Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudara, apa yang membuat Bapak Ibu dan saya, yang pertama adalah tadi ketika karakter kita berubah. Yang kedua adalah rahasia kuasa. Kuasa itu nggak bisa hanya teori. Tapi setiap firman yang tadi Bapak Ibu dengar harus diaktifkan dalam hidup kita. Nggak cuma secara ria badan kita di sini. Tapi kita biasa-biasa aja. Firman harus aktif, firman harus dihidupkan. Firman bahkan saya katakan ketika engkau takut, Yesaya 41 bilang, aku akan menyertai engkau. Benar nggak kita rasakan penyertaan Tuhan? Benar nggak tangan Tuhan itu akan bawa kita kemenangan? Benar nggak Bapak Ibu rasakan itu? Bahkan ketika Bapak Ibu dalam keadaan difitnah, firman Tuhan katakan angkat pujian. Benar nggak ketika Ibu angkat pujian hati Bapak Ibu merasa damai? Ini harus dihidupkan, firman harus dihidupkan, gak cuma teori. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Untuk menghadapi situasi akhir zaman ini. Jaga hati. Kita semua, amin. Bisa jatuh siapa aja. Pendeta besar juga bisa jatuh Bapak Ibu kalau gak jaga hati. Maka tuh harus jaga hati, jaga pergaulan, jaga hati. Kemarin saya ketemu dengan siapa dia katakan, wah Bu Fiba kita udah ketemu berapa puluh tahun. Saya naik mimbar sejak 2003 Bapak Ibu. 2003 ngalamin kayak begini season set jebret. Tapi bukan berarti pelayanan saya stop.
Saya masih banyak PR. Kakak beradik saya masih belum kenal Yesus semuanya. Saya masih banyak PR untuk yang lain. Saya tahu Allah punya rencana besar buat kehidupan saya untuk jadi bendahara Allah. Padahal yang jelas-jelas, wah orang bilang, wah udah habis dia, udah nol. Tapi saya punya iman untuk itu. Firman Tuhan katakan bahasa saya 2 Timotius 3 ayat 3, coba lihat. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pengen belajar Alkitab, pengen deket sama Tuhan. Tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kenapa? Karena hatinya gak dijaga. Cuma pengen, udah luar biasa pengen. Kalau kita udah pengen, ayo jaga iman kita. Jaga rohani kita. Untuk supaya kita bisa menjaga hati dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, fokus kita kepada ketaatan. Amin. Bukan fokus kepada masalah. Masalah Bapak Ibu saya katakan semua punya. Gak usah difokuskan. Dia masalah terus ngikutin kita. Tapi fokus kita kepada ketaatan. Saya senang belajar dari Yusuf. Saya senang. Yusuf fokusnya bukan dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi. Bahkan saya ngebayangin ketika dia jadi budak, dirantai, diikat, dia jadi budak, baru keluar dari sumur. Tapi dia tetap aja taat. Dia hanya fokus dengan ketaatan janji Allah. Dia tahu ada janji Allah. Yakobus 1 katakan, orang yang taat, ini firmannya. Yakobus 1 ayat 22. Ini orang yang taat. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Menjadi apa? Pelaku? Bukan apa? Bukan hanya? Sebab jika tidak demikian. Cuma ini. Bapak Ibu mau dengar khotbah dari manapun. Tapi kalau kita cuma mau dengar mengagumi. Tapi kita gak mau jadi pelaku. Nah untuk jadi pelaku kita bersyukur ada fasilitas badai. Saya ada fasilitas badai. Proyek dibatalkan. Ini badai untuk saya lakukan firman Tuhan. Ini untuk bukti bahwa tangan kanan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia akan bawa saya pada kemenangan. Ketika kita difitnah, ini fasilitas. Lari lagi. Boleh bagus, bus boleh bagus. Tapi kalau kita pemerintah nggak kasih fasilitasnya, yang mahal apanya Bapak Ibu? Apa keretanya yang mahal? Keretanya nggak mahal. Yang mahal apanya? Tanah untuk fasilitasnya, relnya, semuanya. Harus ada fasilitas. Nah hari ini untuk praktekkan firman perlu fasilitas. Fasilitasnya apa? Tuhan izinkan badai. Untuk menjadi fasilitas kita. Bukan untuk membuat Bapak Ibu dan saya mati. Bukan untuk membuat Bapak Ibu takut. Tapi ini fasilitas untuk kita tetap bisa bersyukur. Amin, amin, amin. Hari ini Bapak Ibu kasih nama Tuhan Yesus. Hendaklah kamu menjadi pelaku. Allah mau Bapak Ibu kita semua kembali. Ayo kita bangkit. Praktekkan firman Allah. Sebagaimana Yesus praktekkan firman Allah. Enggak ada cara lain. Yesus ngajar. Wah orang terkagum-kagum. Bahkan semua kibarkan pohon palm kena wow mujizatnya. Tetapi akhirnya dunia pengen bukti. Iya itu ketika dia dipuji-puji. Gimana ketika dia difitnah. Gimana ketika dia dihianati oleh muridnya. Gimana ketika badannya hancur. Bagaimana ketika dia benar-benar sendirian. Masih benar gak dia rajanya orang Israel. Bapak Ibu dia buktikan. Yesus praktekkan firman Tuhan. Yang kedua saudara. Ketika kita mau jaga hati. Firman Tuhan membuat kita untuk tidak punya kepahitan. Firman Tuhan membuat kita untuk tidak sombong. Itu firman Allah. Itu akibatnya. Firman Tuhan membuat kita untuk tidak marah-marah. Orang yang jaga hati. Dia dijaga dari kesombongan. Dari keegoisannya. Dia dijaga dari kebencinya. Dendamnya, kepahitan. Dia dijaga saudara. Dari keakuannya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Coba lihat Yohanes 3 ayat 14 coba. Kalau masih ada iri, katanya kita mau jaga hati. Tapi kita ngelihat orang lebih dipakai Tuhan. Kita ngelihat orang itu lebih disayang sama gembala. Kita lihat orang itu lebih lumayan ekonominya. Udah mulai muncul-muncul. Bahkan gak cuma itu. Ketika kita difitnah kita gak bisa ngampuni. Saya gak bisa ngampuni. Bapak Ibu, bagaimana kita mau jaga hati? Dan sama seperti Musa. Yohanes 3 ayat 14. Yakobus 3.
Yakobus 3 ayat 14, saya juga bingung kenapa jadi Musa ya. Nah ini, jika kamu menaruh terus dan janganlah ini orang yang jaga hati. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, masa kita jaga hati? Jika kitanya mikirin kita, yang penting kita. Itu paling susah. Kalau menghadapi keadaan mungkin hari ini Bapak Ibu gak punya duit, masih bisa bersyukur. Hari ini tapi kalau untuk melawan karakter diri itu paling susah Bapak Ibu. Apalagi masa lalu yang trauma. Maka itu firman Tuhan katakan, ayo kita semua fokus dengan ketaatan. Gak usah mikirin masa lalu, gak usah mikirin trauma, tapi dengan ketaatan. Bahkan dikatakan untuk jaga hati, untuk melindungi kita semua. Hati-hati bergaul, amin. Pergaulan itu Bapak Ibu kita mau sok kuat, kita mau hebat. Oh saya kuat, saya hebat, hari ini kuat, besok kuat, besoknya lagi jebol. Maka itu firman Tuhan katakan, ayo pilih komunitas yang membangun iman. Jangan sembarangan bergaul. Saya juga bilang sama anak saya, jangan sembarangan. Tadi di rumah dia nyaman, tapi ketika dia kuliah di luar, enggak ma, lama-lama jebol. Maka itu firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang, saya juga lihat, saya bergaul dengan hamba Tuhan yang dari luar ini, yang suka nyembuhin orang sakit. Saya lihat mujizat, selama dia di Jakarta, selama dia kemanapun saya bergaul dengan dia. Dan iman Tuhan berikan kepada saya. Saya lihat orang sakit sembuh, saya lihat orang buta melek. 2 ibu, bapak ibu, yang ibunya udah tua, udah 80 berapa, satu mah anaknya mungkin seumur saya. Ibunya nggak ngelihat, dituntun. Tapi yang nuntun ini kabur. Dia ngotot pengen minta didoakan ibunya. Saya doakan, ibunya masih nggak ngelihat bapak ibu. Saya doakan, saya juga kabur, saya doakan. Itu ibu, dia bisa ngelihat. Saya bilang mana keluarganya, coba dites. Ini berapa? Tadinya nggak bisa, angka begini nggak bisa. Terus saya bilang, enggak saya mau ibu saya mau ibu saya yang sembuh. Saya bilang Tuhan tahu mana yang benar. Saya bilang ketika kamu percaya imanmu sembuh dan ibu kamu juga akan ngelihat. Tapi hari ini Tuhan kasih yang terbaik Bapak Ibu. Kalau kita bergaulnya benar. Tapi kita bergaul nggak bisa, nggak bakal ada mujizat. Ya udah nggak ada mujizat seterusnya. Pokoknya kalau nggak begini. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Ini akibatnya ketika kita ngerti bahwa di akhir zaman ini kita harus siap dengan identitas Kristus. Yang kedua, firman jangan cuma teori tapi harus ada kuasa. Harus diaktifkan dalam hidup kita. Yang ketiga, jaga pergaulan. Jangan sembarang bergaul. Cari orang-orang komunitas yang takut Tuhan. Komunitas yang suka nyembah. Apalagi gereja ini. Gereja ini suka nyembah. Ayo komunitas yang menyembah Bapak Ibu. Maka akibatnya orang yang seperti itu. 5 menit lagi saya selesai. Akibatnya Bapak Ibu, 1. Udah pasti gak mungkin enggak. Orang itu akan mendapat mahkota kehidupan. Orang pikir mahkota kehidupan itu benar, gak salah. Hari ini saya punya teman, waktu itu saya doakan Bapak Ibu, dia cancer. Dan yang luar biasa buat saya, waktu saya besuk di rumah sakit, dia bilang begini, Bu Fibah, kalau sakit saya dipanggil Tuhan, saya cuma merem, nanti saya kebuka lagi mata saya. Imannya seperti itu. Gimana orang yang mulai sedih Bapak Ibu, imannya waktu sebelum meninggal itu. Gak tahu kemarin saya dengar dia meninggal, cancer. Dan saya percaya iman dia dan saya akan melek. Itu waktu dia masih bisa ngomong di rumah sakit, dia masih bisa ngomong seperti itu. Dan saya percaya ibu itu pasti dapat mahkota. Tapi orang selalu mikir kalau udah mati baru dapat mahkota. Enggak salah. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari, itu mahkota diberikan Allah buat kita. Apa gunanya mahkota? Apa gunanya mahkota? Kalau sekarang king dari land Inggris datang. Terus Bapak Ibu dikasih sama kingnya. Oke, kamu saya kasih mahkota kerajaan Inggris. Saya tanya, Bapak Ibu datang yang tadinya gak kenal Inggris, gak kenal London. Datang ke London ada karpet merah gak? Pastilah. Bapak Ibu yang tadinya gak tahu bisa bahasa Inggris, gak tahu mau ngomong apa. Di situ banyak jambret di mana-mana. Itu Bapak Ibu dijaga gak sama pengawal?
dijaga, diprioritaskan. Karena apa? Karena pakai mahkota kerajaan. Nah kita juga begitu. Dengan mata jasmani gak bisa ngelihat. Saya gak bisa ngeliat ibu ada mahkota gak? Tetapi tahukah dengan iman saya bisa lihat Bapak Ibu ada mahkota. Ketika kita ada mahkota, di sini banyak orang-orang yang ganggu kita. Tapi karena ada mahkota Bapak Ibu gak usah takut. Bapak Ibu jalan, itu prajurit-prajurit singkirkan semuanya. Amin. Singkirkan. Ketika ada jalan yang bolong, yang jeblok Bapak Ibu. Karena mahkotanya ini penentu, kita anak raja, itu jalanan yang jeblok-jeblok yang harusnya ibu jatuh ke dalam, itu dirapikan. Karena ibu bapak ibu mau lewat. Nah itu yang menjadi kekuatan buat saya. Tapi kalau saya kalah, boro-boro dapat mahkota yang ada diejek. Katanya Kristen, katanya firman. Mana itu pada ngejek seluruh pasukan neraka ngejek. Tapi ketika kita punya mahkota kita sukses. Iman kita menang, kemuliaan. Yohanes 1 ayat 12 bilang berbahagialah orang. Yohanes 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima. Nah, kita pengen punya mahkota. Kita pengen dapat mahkota kerajaan Inggris. Tapi kenal aja enggak. Enggak ada sesuatu yang kita berikan ke kerajaan Inggris. Ketika dia lagi susah kita enggak nolongin apa-apa. Bagaimana mau punya mahkota? Tapi kalau hari ini ketika kamu bertahan dalam pencobaan, kamu dihina karena Yesus, kamu bahkan dipermalukan, bahkan finance-mu jeblok Bapak Ibu. Tapi tetap iman kita pegang firman, tetap kita aktifkan. Karakter gak berubah. Tahan uji, lewatin semua. Masa Bapak Ibu gak dapat mahkota? Ini firman yang janji, bukan kata saya. Ini firman, kamu akan menerima upah mahkota. Dan mahkota itu yang membuat Bapak Ibu dan saya beda. Ketika dikasih badai yang kedua, iblis juga gemeter ngeliat mahkota Bapak Ibu. Amin. Hari ini saudara sama Tuhan Yesus. Kesetiaan gak pernah sia-sia. Kesetiaan Bapak Ibu ada upah buat kerajaan Allah. Ada upah. Bahkan mahkota itu suatu bukti simbol kehormatan. Yesus menghargai Bapak Ibu. Yesus respect dengan Bapak Ibu yang selama ini taat. Bahkan Yesus menghargai penderitaan kita. Saya waktu baca ini sampai ke air mata. Wow. Orang luar ngejek. Orang luar mungkin nganggap. Tapi Yesus sedang menghargai penderitaan Bapak Ibu. Dan akibatnya Bapak Ibu ada jaminan hidup bersama Yesus. Gak usah takut, ada jaminan hidup kekal bersama Yesus. Yang kedua, hidup kita dituntun oleh Allah. Karena apa? Karena mahkota. Turun dari airport, Bapak Ibu gak sembarangan, mana kerajaan Inggris ya. Kalau udah pegang mahkota itu ada prajurit, ada semua tentara yang akan bawa Bapak Ibu ke tempat yang Bapak Ibu mungkin belum pernah. Ada guidance-nya, ada orang yang protect. Dan hidup kita tidak pernah sia-sia sekalipun kita menderita. Enggak akan pernah sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, akibat yang kedua. Akibat yang pertama, ketika kita siap hidup di akhir zaman, terima mahkota. Yang kedua, akibatnya Bapak Ibu dan saya diberikan otoritas untuk memerintah bersama Yesus. Orang sakit, orang lumpuh, ada otoritas, ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus jalan. Ada kuasa kita diberikan. Itu akibatnya ketika kita siap untuk hidup di akhir zaman. Bahkan firman Tuhan katakan 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita mau bertekun 2 Timotius 2 ayat 12 coba lihat. Kalau kita benar-benar mau bertekun. Ini firman Tuhan. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal. Nah kita udah setia. Kita udah benar-benar hidupkan firman. Sekarang kita berdoa, kita minta kuasa. Masa Tuhan cuma duduk angkat tangan begini saja buat Bapak Ibu. Dia akan sama-sama. Bapak Ibu akan terima otoritas, kuasa dari Allah. Bahkan gak cuma itu saja. Yang ketiga, kita dilindungi dan dijaga. Amin. Dilindungi dan dijaga sampai akhir, sampai Yesus jemput Bapak Ibu dan saya. Matius 24 ayat 13. Kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya.
Bertahan sampai pada kesana akan selamat. Tapi kalau kita nggak bertahan, jangan heran Bapak Ibu makin masuk ke dalam jurang. Ayo kita sama-sama hari ini. Firman Tuhan saya percaya. Dia memberikan Bapak Ibu dan saya. Ini dunia aja gak punya kayak gini. Mereka ikut seminar. Bagaimana menghadapi krisis keuangan. Dolar udah seperti ini 18.000. Belum lagi keadaan gak jelas. Segala macam. Gak usah pusing soal itu. Semua udah ada di Alkitab Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan sikap kita. Bagaimana Bapak Ibu gereja melihat situasi seperti ini. Bagaimana gereja melihat kalau terjadi perang. Bagaimana kita harus siap. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Di dalam keluarga kita harus siap. Harus siap Bapak Ibu. Karena itu pertahankan karakter Kristus kita. Harus Bapak Ibu dan saya pegang karakter Kristus. Karakter Kristus hanya ada ketika saudara dan saya berdoa dan menyembah. Semakin jelas karakter kita pada waktu kita banyak waktu berdoa dan menyembah. Bahkan kita punya kuasa. Karena apa? Karena firman dihidupkan. Itu yang membuat kita punya kuasa. Dan jaga hati. Jaga pergaulan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu dan saya akan taat sampai Yesus menjumpanya. Ada otoritas yang Tuhan berikan. Ada upah mahkota. Dan juga ada perlindungan ilahi. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga. Kami bersyukur ya Bapak hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau kenal setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Kendala yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, air mata, bahkan mungkin letih, capek, kecewa, marah Tuhan. Hari ini firman Tuhan jelas. Kami bukan anak-anak lagi. Kami orang-orang pilihan Tuhan yang dewasa. Yang tahu persis bahwa kami punya otoritas Allah. Masalah yang kami hadapi itu adalah bagian daripada proses. Bagian daripada fasilitas. Tapi hari ini firman harus dinyatakan. Kuasa Allah harus dinyatakan. Kemenangan Allah dinyatakan. Dan mujizat terjadi. Oleh sebab itu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan. Hamba mau lepaskan kuasa mujizat Tuhan hari ini. Engkau angkat mereka yang letih, yang capek, yang takut Tuhan angkat. Ganti dengan sukacita. Bahkan mereka yang takut karena keuangannya terjepit. Mungkin dikejar-kejar hutang dalam nama Yesus. Berikan mereka kuasa untuk melihat janji Tuhan. Berikan mereka otorita untuk diberikan hikmat menyelesaikan masalahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit saat ini Bapa. Kau lihat yang sakit. Yang sudah tidak bisa keluar. Bahkan yang sudah capek dengan penyakitnya. Dalam nama Yesus. Otorita Allah pulihkan dalam nama Yesus. Terjadi healing di tempat ini. Thank you Lord. Yang kami rindukan siang ini. Damai sejahtera Yesus melimpah di dalam setiap hidup kami. Sukacita Yesus terus Tuhan mengalir dalam hidup kami. Bahkan kami percaya mahkota Kristus sudah ada di kepala kami. Dalam nama Yesus haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.